warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelas 07 malam ingin menyampaikan argumen saya tentang COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Pandemi wabah yang berjangkit serempak secara cepat dan signifikan dalam skala global. Saat ini tidak memiliki pengobatan yang efektif atau vaksin, meskipun upaya untuk mengembangkan beberapa obat sedangkan dilakukan. Gejala-gejalanya antara lain demam, kesulitan bernapas dan batuk yang digambarkan sebagai gejala influenza. Untuk mencegah infeksi, WHO merekomendasikan mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Hindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Hindari dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan meskipun tidak ada perawatan. Khususnya untuk virus corona, Malaysia pada umumnya Pusat Pengendalian dan Mencegah Penyakit AIS menyarankan bahwa warga yang terinfeksi virus ini dapat meredakan gejala dengan minum obat flu, minum cairan dan istirahat yang cukup. Beberapa negara mengharuskan warganya untuk melaporkan gejala mirip flu ke dokter, terutama jika mereka pernah mengunjungi daratan Tiongkok. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal dengan Tedros Adhanom mengirim surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 10 Maret 2020 meminta agar negara-negara berpopulasi besar seperti Indonesia lebih fokus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi kasus coronavirus. Deteksi dini menjadi faktor penting dalam mengatasi penyebaran coronavirus sehingga otoritas dapat mengidentifikasi kluster-kluster secara lebih cepat. Beberapa saran disampaikan kepada WHO, yang ini meningkatkan mekanisme respon darurat, termasuk meminta Indonesia segera mendeklarasikan situasi darurat nasional, mendidik masyarakat dan berkomunikasi secara aktif dengan menerapkan komunikasi risiko yang tepat, serta lebih meningkatkan komunitas, lebih intensif melakukan pelacakan terhadap kasus-kasus positif, melakukan desentralisasi laboratorium agar tim tanggap penanggulangan biasa dipetakan klaster dan penyebaran, serta dapat membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan di Indonesia. Di Indonesia melarang semua penerbangan dari darat Tiongkok sejak 5 Februari. Pemerintah juga berhenti memberikan visa dan visa kedatangan bagi warga negara Tiongkok. Orang-orang yang tinggal atau telah tinggal di daratan Tiongkok selama 14 hari terakhir dilarang memasuki atau transit di Indonesia. Penduduk Indonesia tidak dianjurkan bepergian ke Tiongkok. Pada tanggal 6 Maret, pemerintah menerbitkan 5 protokol utama yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, area institusi pendidikan, serta protokol area publik dan transportasi. Mulai tanggal 8 Maret, pembatasan perjalanan diperluas hingga Korea Selatan, Italia, dan Iran. Kedatangan dari ketiga negara tersebut harus memiliki sertifikat kesehatan yang valid. Meskipun wisatawan dari Korea Selatan dibatasi, Indonesia masih mengizinkan penerbangan dari negara tersebut. Alat pemindai suhu tubuh disiapkan di tempat-tempat yang tertentu. Himbauan kepada masyarakat diberikan berbagai pihak agar penyakit COVID-19 tidak semakin meluas. Satu diantaranya ialah menghimbau agar tetap di rumah. Tak hanya itu, masyarakat pun diminta melakukan upaya pencegahan seperti selalu mencuci tangan, jaga jarak atau physical distancing, memakai masker hingga menjaga kebersihan. Hal tersebut dilakukan agar korban COVID-19 tidak semakin parah. Di sisi lain, fenomena virus corona bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seseorang. Kecemasan berlebihan akan terjadi karena takut terinfeksi virus corona SARS-CoV-2. Lantas, bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan yang berlebihan di tengah pandemi virus corona? Berikut. 1. Memilah sumber informasi terpercaya. Berbagai informasi seputar virus corona SARS-CoV-2 beredar di
lini masa media sosial. Meski banyak informasi tersebut perlu dipilah-pilah dan lebih hati-hati. Karena bukan tidak mungkin berita tersebut hoax. Jadi pastikan selalu memantau info mengenai virus corona melalui sumber-sumber terpercaya seperti situs WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan media terpercaya. 2. Gunakan teknologi untuk jalin silaturahmi agar virus corona tidak meluas. Sebisa mungkin menghindari kontak fisik atau physical distancing, namun hal tersebut jangan membuat hubungan Anda dengan orang terdekat menjadi jauh. Mungkin segitu argumentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.